Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Aljabo dari program studi pendidikan masyarakat reguler A. Di sini saya akan membuat video sekaligus menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah komunikasi sosial dari yang ditugaskan oleh dosen pengampun kita, yakni Ibu Anissa Fitri MPD. Baik, langsung saja. Yang pertama, komponen komunikasi dalam pendidikan. Komponen komunikasi dalam pendidikan itu adalah unsur-unsur yang terlibat dalam proses penyampaian dan penerimaan informasi di lingkungan pendidikan. Nah, di sini ada komponen-komponen. Yang pertama, komponen pertama itu adalah komunikator. Komunikator itu orang yang menyampaikan pesan. Contohnya itu kayak guru yang sedang mengajar di kelas. Itu dimaksud komunikator. Dan yang kedua ada pesan. Pesan ini adalah isi informasi yang disampaikan. Contohnya itu materi, kayak materi pelajaran tentang sistem pencernaan manusia. Nah, terus ada saluran. Saluran itu adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Contohnya itu kayak papan tulis, buku teks, terus ada PowerPoint kayak buat presentasi itu. Nah, terus ada komunikan. Komunikan itu adalah orang yang menerima pesan. Contohnya itu siswa yang sedang mendengarkan penjelasan guru. Nah, terus umpan balik. Umpan balik itu atau disebut feedback. Nah, itu adalah respon dari komunikan terhadap pesan. Contohnya siswa bertanya jika ada yang tidak mengerti. Nah, itu contohnya ya, tidak ada yang mengerti atau mengerjakan salah latihan. Itu ada feedbacknya, ada timbal baliknya dari guru sama siswa. Jadi siswa itu bertanya pada gurunya, kayak gitu. Nah, terus ada juga gangguan. Gangguan itu disebutnya atau noise ya. Disebutnya noise. Atau noise itu adalah faktor yang menghambat proses komunikasi. Contohnya kayak suara bising dari luar kelas gitu. Itu contohnya ya. Tujuan dan fungsi komunikasi sosial. Nah, tujuan komunikasi sosial itu adalah untuk membangun hubungan, memahami orang lain, bekerja sama, membentuk identitas sosial, dan mengurangi konflik. Nah, fungsi komunikasi sosial yaitu informatif, menyampaikan informasi. Nah, contohnya itu kayak sekolah mengumumkan jadwal ujian melalui website. Nah, terus ada juga disebut persuasif. Nah, persuasif itu mempengaruhi orang lain. Contohnya itu kayak iklan layanan masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan. Dan juga ada rekreatif, adalah atau disebut memberikan hiburan. Nah, contohnya itu kayak menonton film komedi bersama teman. Nah, terus ada sosialisasi, itu bisa disebut mempelajari nilai dan norma. Contohnya belajar sopan santun dari orang tua dan guru. Nah, terus ada juga kontrol sosial. Kontrol sosial itu memelihara ketertiban. Contohnya aturan sekolah yang melarang siswa merokok, seperti itu. Langsung saja ke poin ketiga, yaitu perbedaan dan pentingnya komunikasi intrapersonal. Nah, komunikasi intrapersonal itu adalah komunikasi yang terjadi di dalam diri sendiri. Contohnya berpikir tentang rencana masa depan atau merenungkan kesalahan yang pernah dilakukan. Nah, seperti itu. Nah, kalau komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contohnya berbicara dengan orang tua tentang masalah pribadi atau berdiskusi dengan teman tentang tugas sekolah, kayak gitulah. Nah, selanjutnya yaitu poin keempat, kualitas komunikasi interpersonal yang efektif. Jadi
Kualitas komunikasi interpersonal yang efektif itu adalah ciri-ciri atau kemampuan yang membuat komunikasi dengan orang lain menjadi lebih baik dan lancar. Kayak empati, rasa empati. Ya, di sini rasa empati kita bisa memahami perasaan siswa yang sedang mengalami masalah keluarga. Terus kita bisa mendengarkan aktif atau mendengarkan aktif itu memberikan perhatian penuh saat orang lain berbicara. Contohnya itu guru memberikan perhatian penuh saat siswa menyampaikan keluh kesahnya. Nah, terus ada juga keterbukaan itu berani menyampaikan pendapat dengan jujur dan terbuka. Nah, contohnya itu kayak siswa berani menyampaikan pendapatnya dalam diskusi kelas. Terus respect itu kayak menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain. Contohnya semua siswa menghargai perbedaan pendapat dalam kelompok diskusi. Nah, terus ada juga kejelasan. Kejelasan itu menyampaikan pesan dengan bahasa yang mudah dipahami. Contohnya guru menjelaskan materi pelajaran dengan bahasa yang sederhana atau yang bisa dimengerti sama siswa, seperti itu. Langsung saja yang kelima, dinamika dan peran. Langsung saja poin kelima, dinamika dan peran dalam komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok itu adalah proses komunikasi yang terjadi antara 3 orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Tujuan bersama yang sama. Jadi bukan hanya sekedar kumpulan orang, tapi mereka punya kepentingan yang sama. Nah, jadi itu yang disebut komunikasi kelompok. Nah, kalau perbedaannya dengan komunikasi interpersonal itu apa ya? Kalau komunikasi interpersonal itu biasanya hanya 2 orang, yaitu dia lebih fokus pada hubungan pribadi dan pemahaman individu. Nah, seperti itu. Saya ingin menjelaskan 3 peran penting dalam diskusi kelompok yang efektif. Nah, yang pertama ada text leader. Text leader itu bisa dibilang pemimpin tugas. Nah, perannya itu memastikan kelompok tetap fokus pada tugas, menetapkan tujuan yang jelas, membuat rencana kerja, dan memantau kemajuan. Nah, contohnya itu kayak membuat jadwal tugas, membagi tugas kepada anggota, dan memastikan semua tugas selesai tepat waktu. Nah, terus ada socio-emotional leader atau bisa dibilang pemimpin sosial emosional. Nah, perannya itu memelihara hubungan yang baik antar anggota, menciptakan suasana yang positif dan suportif dan sportif, serta menyelesaikan konflik jika ada konflik dia yang menyelesaikannya, seperti itu. Contohnya itu kayak mendengarkan keluh kesah anggota. Terus memberikan semangat, dan itu membantu menyelesaikan masalah, seperti itu. Nah, terus yang ketiga, information giver atau bisa disebut pemberi informasi. Perannya itu menyediakan informasi yang relevan, data, fakta, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk membantu kelompok membuat keputusan yang tepat. Contohnya itu mencari informasi di internet kayak gitu, terus dari buku atau sumber lain, dan membagikan kepada anggota kelompok. Jadi dia yang membagikan ke anggota kelompoknya. Dari informasi penting itu dia sudah mencari informasi pentingnya, dia membagikan kepada anggota kelompoknya. Nah, itu disebut information giver. Dan mempengaruhi tujuan akhir kelompok. Jadi tujuan akhir kelompoknya itu ada 3 orang yang bisa menyelesaikannya. Dan 3 orang ini memiliki tugasnya masing-masing. Seperti text leader. Text leader itu tugasnya membagi tugas presentasi. Siapa membuat slide-nya, siapa mencari materi, dan siapa presentasinya. Terus ada socio-emotional leader.
dia itu memastikan semua anggota merasa nyaman dan dihargai selama proses persiapan. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu information giver, itu mencari data dan fakta yang relevan untuk presentasi. Nah, dan membagikan kepada anggota lain. Jika semua peran ini berfungsi dengan baik, kelompok akan lebih efektif. Baik, sekian dari saya, Ramadan Jabo. See you next time.